Lagi di pointing tempatnya sama artileri. Allah subhanallah. Kabar terakhir, ex-prajurit TNI Arya Kumbara terluka parah di medan perang asing. Haruskah Indonesia mengevakuasi demi kemanusiaan atau membiarkannya menghadapi konsekuensi hukum? Dan jika benar dipulangkan, apakah pengalaman tempurnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat TNI di era perang modern dengan drone dan artileri presisi? Fakta singkat. Kabar resmi menyebut, Arya Kumbara sudah lama dipecat dari TNI karena kasus desersi. Artinya, secara hukum, ia bukan lagi bagian dari militer Indonesia. Beberapa laporan media juga menyebut ia bergabung dengan pasukan asing, dan kini terluka parah setelah terkena serangan drone serta artileri. Pemerintah sendiri menegaskan, jika terbukti menjadi tentara asing, maka konsekuensinya berat. Kewarganegaraan bisa dicabut sesuai undang-undang. Jadi status Arya saat ini berada di persimpangan antara warga negara yang butuh evakuasi atau individu yang sudah kehilangan hak hukumnya. Manfaat pengalaman tempur. Meski status hukumnya bermasalah, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Arya Kumbara pernah merasakan langsung kerasnya medan perang modern. Ia berhadapan dengan kombinasi ancaman yang saat ini jadi tantangan utama militer dunia. Serangan drone kamikaze yang datang tanpa suara, artileri jarak jauh yang diarahkan dengan presisi, hingga pertempuran jarak dekat di kawasan urban yang padat penduduk. Situasi ini sangat berbeda dengan latihan militer di tanah air, yang sebagian besar masih berbasis simulasi atau latihan konvensional. Pengalaman semacam itu bisa diterjemahkan menjadi pengetahuan praktis yang bernilai tinggi, misalnya taktik untuk mendeteksi dan menghindari drone pengintai, prosedur darurat saat terkena serangan udara, sampai teknik improvisasi logistik ketika jalur suplai terputus. Ia juga mengalami langsung bagaimana koordinasi antar unit kecil di tengah kondisi komunikasi terbatas, serta bagaimana menjaga moral prajurit saat terjebak di bawah tekanan serangan bertubi-tubi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengalaman dalam penanganan medis darurat. Di medan perang modern, Golden Hour atau 1 jam pertama setelah prajurit terluka seringkali menentukan hidup mati. Arya Kumbara pasti melihat dan merasakan langsung bagaimana evakuasi medis dilakukan dalam kondisi nyaris mustahil. Itu bisa jadi masukan penting untuk memperkuat doktrin pertempuran dan kesiapan Korps Kesehatan TNI. Dengan kata lain, pengalaman yang ia bawa bukan hanya soal menembak atau bertahan hidup, tetapi mencakup aspek taktik, logistik, medis, hingga psikologi tempur. Semua itu adalah pelajaran mahal yang sulit, bahkan hampir mustahil, diperoleh dari latihan biasa. Dan inilah yang membuat dilema soal Arya Kumbara semakin rumit. Di balik status hukumnya yang bermasalah, ada harta karun pengalaman yang berpotensi memperkaya kemampuan militer Indonesia. Risiko besar, tapi manfaat itu datang dengan harga yang tidak kecil. Pertama, dari sisi hukum. Arya Kumbara adalah seorang desertir, artinya ia meninggalkan tugas tanpa izin, dan itu pelanggaran berat dalam militer. Jika negara terkesan memberi ruang atau bahkan memanfaatkan pengalamannya, hal ini bisa menciptakan preseden berbahaya. Prajurit lain bisa beranggapan, meninggalkan kesatuan bukan masalah besar selama akhirnya tetap berguna bagi negara. Ini jelas menggerus disiplin dan wibawa institusi TNI. Kedua, risiko diplomasi. Arya dilaporkan bergabung dengan pasukan asing di perang internasional. Jika Indonesia mengevakuasi atau memberi ruang strategis kepadanya, dunia bisa menafsirkan bahwa Indonesia condong mendukung salah satu pihak dalam konflik. Ini bisa memicu ketegangan diplomatik, apalagi jika negara yang terlibat adalah mitra dagang atau politik penting. Sejarah mencatat, banyak negara menjadi sorotan internasional hanya karena warganya ikut berperang di luar negeri, apalagi jika ada campur tangan resmi dari pemerintah. Ketiga, faktor keamanan dalam negeri. Pengalaman perang modern memang berharga, tapi juga bisa membawa dampak sampingan. Prajurit yang terlalu lama hidup di zona konflik sering membawa trauma, ideologi baru, bahkan pola kekerasan yang berbeda dengan standar militer resmi. Tanpa pengawasan ketat, hal ini bisa menjadi ancaman laten, mulai dari risiko radikalisasi, potensi membentuk jaringan milisi, hingga kebocoran informasi sensitif. Belum lagi kemungkinan infiltrasi intelijen asing. Jika Arya pernah berhubungan dekat dengan kelompok militer luar negeri, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang ingin menitipkan agenda melalui dirinya. Dengan kata lain, memanfaatkan pengalaman Arya memang menggoda, tetapi konsekuensinya luas. Ini bukan hanya soal satu individu,
melainkan juga menyangkut kredibilitas hukum, citra diplomatik, dan stabilitas keamanan nasional. Jalur tengah. Lalu, apa jalur yang paling realistis bagi negara? Pertama, evakuasi memang bisa dipertimbangkan, tapi dasar utamanya harus jelas. Kemanusiaan. Kalau benar Arya Kumbara dalam kondisi kritis, keselamatan jiwa tetap lebih utama. Itu pun harus dilakukan secara hati-hati, lewat jalur diplomasi resmi, agar tidak menimbulkan kesan Indonesia ikut campur dalam konflik bersenjata di luar negeri. Kedua, setelah tiba di tanah air, proses hukum wajib berjalan. Statusnya sebagai desertir maupun dugaan keterlibatan dengan pasukan asing harus diputus secara terbuka dan transparan. Hukum militer tidak boleh dinegosiasikan karena inilah fondasi disiplin TNI. Ketiga, bila terbukti masih berstatus warga negara dan dinilai tidak membawa ancaman ideologi atau infiltrasi asing, barulah pengalaman tempurnya bisa dipertimbangkan, tapi bukan dengan mengembalikannya sebagai prajurit aktif. Lebih tepat jika dijadikan sumber pengetahuan terbatas, misalnya sebagai instruktur tamu di pusat pelatihan, atau dalam forum analisis internal yang diawasi ketat oleh intelijen dan hukum militer. Dengan pendekatan seperti ini, negara tetap konsisten menegakkan hukum, menjaga wibawa diplomasi, sekaligus meminimalisir risiko keamanan. Dan yang lebih penting, pengalaman Arya tidak disia-siakan, tapi dikelola agar bermanfaat bagi doktrin TNI, khususnya dalam menghadapi skenario perang modern, perang kota, serangan drone, dan logistik di tengah tekanan tempur. Kesimpulannya, kasus Arya Kumbara bukan sekadar soal evakuasi seorang eks-prajurit. Ini adalah dilema antara kemanusiaan, hukum, dan kepentingan pertahanan negara. Pengalaman tempur modern yang ia miliki jelas berharga, tapi cara memanfaatkannya harus melalui proses hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat. Pertanyaannya sekarang, menurut Anda, apakah Indonesia harus mengevakuasi Arya Kumbara atau membiarkannya menanggung konsekuensi penuh dari pilihannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.